Ketika ada pembangunan apa gereja di sana, lewat mana jalurnya, sampaikan ini, masukkan sampai tetap alamat, cuma prosedurnya diikuti. Selama itu sampai jelas, saya kira kita aman. Lanjutkan. Perbedaan agama, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama juga sering memicu konflik. Meskipun pada awalnya hanya merupakan konflik antar keluarga, tetapi hal ini bisa melebar menjadi konflik antar agama, apalagi jika simbol-simbol agama yang sudah dibaku dilanggar. Misal perkawinan secara Islam diselenggarakan di sebuah gereja. Kemarin ada juga banyak istrinya Muslim, kebetulan feminisme, pencinta, pendukung hak-hak wanita. Suaminya Muslim, nikahnya di gereja. Di Indonesia ini tidak ada hukum perkawinan campuran, tidak berlaku. Yang ada menganut satu pilihan, misal menikah secara Islam atau secara Kristen atau yang lain, Katolik atau Hindu. Itu hanya pilihannya, tergantung mereka. Cuma kalau diadakan di salah satu tempat ibadah yang bukan peruntukan itu jadi masalah. Kenapa di sini nggak di tempat yang lain? Maka kita mati-mati tolonglah, kalau betul itu cara itu, bawa tempat itu. Kalau misalnya Kristen ya di gereja, kalau Muslim di masjid, sudah bagi-bagi. Nah, kalau dia berbeda ini ya cari yang tidak mengundang masyarakat itu. Sekarang sudah ada nikah di pantai, Pak, di pantai Kuta. Nah, di Bali ya, pergi ke Bali atau pantai Sanur. Nah, nikahlah di situ. Nah, pilihlah, panggil KUA-nya atau panggil apa? Pendetanya atau pasturnya menikahkan. Tempatnya itu tidak ada yang mengklaim, semuanya itu ada di situ. Tapi kalau yang tertentu, nah tentu nanti ada yang keberatan. Ujung-ujungnya kita tidak laku. Berikutnya, perayaan hari besar keagamaan. Perayaan hari besar keagamaan yang tidak menindakkan situasi dan kondisi masyarakat yang mengitarinya bisa menimbulkan konflik antar agama. Misalnya perayaan hari Idul Fitri dengan masyarakat yang mayoritas non-Muslim. Dulu kasus di Tolikara ya. Dan tidak ya hindarilah yang beginian, jangan sampai terjadi di tempat yang mayoritas ada kegiatan yang itu tidak diinginkan. Di Bali Pak ya, di Bali itu ada hari nyepi. Hari nyepi itu tidak ada boleh suara-suara, semuanya pada sunyi senyap dari pagi sampai malam ya. Tidak ada kegiatan, bahkan masjid-masjid tidak ada suara azan keluar. Walau di dalamnya tidak terdengar. Karena menghormati mayoritas. Nah, begitulah menjadi kerukunan. Kalau ada yang melanggar, muncul konflik, muncul ribu. Akhirnya apa? Yang melanggar tentu yang salah. Karena sudah ada aturan disepakati. Maka sekali lagi kesepakatan itu jangan dilanggar. Itulah yang tepat itu ditaati. Berikutnya, penistaan agama. Penistaan agama terhadap suatu agama dapat memicu konflik antara agama. Penistaan terhadap suatu agama dapat memicu konflik antar agama. Seseorang yang melakukan pelecehan terhadap ajaran agama tertentu berpotensi menimbulkan ketidakrukunan di masyarakat. Misalnya pelecehan terhadap keyakinan yang berkembang di masyarakat. Apapun keyakinannya, tapi ada yang melecehkan atau agak berbau pelecehan ya. Misalnya begini, saya ini bukan ahli saya tidak pernah baca kitab Lukas, Matius, segala macam. Tapi saya mencoba menafsirkan, Pak. Saya jelaskan dengan apa yang saya pikirkan. Ternyata protes umat Kristiani pada saya, Bapak nggak punya begitu, itu salah, itu keliru, bukan begitu pemahamannya. Itu saya melecehkan nggak? Melecehkan saya. Kenapa? Bukan bidang saya, tapi saya paksakan.
Jadi kalau bukan bidang kita, jangan kita paksakan. Itu ada orangnya, biar mereka yang menjelaskan. Sehingga tidak ribut. Tapi kami orang baca Quran diterjemahkan Quran dipahami seperti ini. Ribut. Kasus Ahok misalnya kan. Kata-katanya sedikit aja, tapi di blow up kemudian habis semuanya. Gara-gara apa? Hanya ingin mencoba memahami agama dengan cara pikir yang dia pikirkan atau yang dia rasakan. Ujung-ujungnya jadi pemberitaan yang besar meluas. Terakhir ya, aliran sempalan. Ini sebelum terakhir satu lagi. Aliran sempalan yaitu aliran yang mempraktikkan ritual keagamaan yang menyimpang dari praktik yang sudah baku dalam suatu masyarakat, misalnya atau agama. Pelaksanaan ibadah yang diatur secara baku menggunakan bahasa Arab diganti dengan bahasa lokal atau bahasa daerah. Dulu di Malang itu ada namanya mantan petinju katanya. Dia sholat pakai bahasa Indonesia. Sholat pakai bahasa Indonesia. Selama ini yang baku bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tak sah sholatnya, batal. Kecuali ada pendapat lain, dibilang itu Hanafi membolehkan. Itu kasus di Turki. Boleh dengan bahasa Turki katanya. Kenapa? Karena Tuhan itu paham segala bahasa. Nah, di sana di Indonesia tidak bisa. Pasti ribut. Kalau ada yang azannya pakai bahasa Indonesia, ya bahasa Melayu atau bahasa Jambi, pasti orang tua ceritain. Berarti jadi bilang. Itu satu lagi pemicu konflik non agama. Tadi agama semua ada 7 poin. Ini pertama pada penduduk, kepadatan penduduk. Yang kedua kesenjangan ekonomi, sosial ekonomi. Ketiga pelaksanaan pendidikan, kasus seragam sekolah misalnya. Keempat penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras baik pada level regional maupun global. Ini semua pemicu konflik di luar yang ada di agama. Terakhir lagi ada epilog namanya. Catatan saya, kerukunan merupakan sesuatu yang harus diciptakan demi terpeliharanya keharmonisan. Tuhan dengan sengaja menciptakan keragaman agar kita bisa merenungkan, mengambil pelajaran dan menghargainya. Memelihara kerukunan dari berbagai entitas menjadi penting demi terciptanya sebuah harmoni sekaligus mampu mencegah hadirnya konflik yang membuat masyarakat terbelah. Ini kesimpulan saya, Pak. Bisa setuju, bisa tidak. Kalau setuju, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau tidak, ya sudah. Nanti kita berbeda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prof. Sukri MA atas materi yang diberikan. Yang pertama, kesimpulannya adalah keseimbangan material dan imaterial terpenuhi, maka tidak akan terjadi konflik. Kemudian kunci ataupun solusi agar tidak terjadi konflik adanya dialog, ya, sama dengan Pak Prof. Asad Isma tadi dan juga Bapak dari Kejaksaan dan juga Kepolisian juga sama. Kemudian tempat ibadah merupakan kebutuhan yang urgen bagi umat manusia, terutama dalam kehidupan berkeyakinan. Kemudian di sini juga saat dialog itu bagaimana dari materi Prof? Saat dialog kita harus menjunjung tinggi kehormatan dan juga saling menghargai. Kemudian 7 pemicu konflik agama yang tadi telah dijelaskan, begitu kompleks ya permasalahannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang semestinya di jam-jam segini ini sudah istirahat tetapi masih tetap konsisten, tetap alhamdulillah saya perhatikan juga jarang ada yang ngantuk. Ini terbukti bahwasanya pentingnya kita itu menjaga kerukunan untuk senantiasa menjaga NKRI kita. Nah, untuk itu kami buka sesi dialog 2 penanya di sesi pertama ini. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Silakan Mbak, mohon dibantu Bapak Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Edi Saputra, Sekretaris
LDI DPD LDI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada kesempatan yang berbahagia siang hari ini, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Prof selaku orang tua kami waktu menyelesaikan di UIN sebagai di pasca waktu itu ya pengampu mungkin ya dilupakan ya karena mungkin anak mahasiswanya banyak mungkin ada. Saya diantaranya sangat terhormat sekali bisa berjumpa di sini selaku Ketua MUI Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi saya pun ikut bangga Prof sebagai warga Tanjung Jabung Barat dan juga sebagai ormas agama dan juga mempunyai orang tua yang bisa mengayomi kami semua yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Begini Prof, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, bahwasanya saya berdiri di sini memenuhi undangan dari Ketua FKUB dari Lembaga Keagamaan, kami Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII, yang mana sebenarnya kami sedikit cerita, LDII berdiri dari tahun 1941. Dari proses perjuangan kemerdekaan Indonesia itu cukup panjang, sehingga pada waktu 1989 berkenaan itu Bapak Menteri Dalam Negeri waktu itu Bapak Rudini memberikan nama LDII yang melalui sebelumnya Lemkari, karena bersamaan itu singkatan itu sama dengan lembaga karate, nah gitu kan. Nah, sehingga kami cukup bersyukur dengan sampai dengan tahun 2022 saat ini telah melakukan Munas yang ke-7 dengan tetap menggunakan nama LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan pada kesempatan di sini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pak Prof ya sekali lagi di sini sebagai Ketua MUI sudah tersebar di 7 kecamatan. Dan di PAC Anak Jabang juga ada di beberapa desa. Lalu yang ingin kami tanyakan bahwasanya di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita secara intern di dalam sebelum mengkaji ke umat atau agama yang lain, kita sesama Islam terkadang kita kurang menghargai atau kurang menghormati toleransi